Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Irsyadus Syari, kitab kumpulan karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kapan terjadinya Lailatul Qadar, yaitu terjadi pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita sudah tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, kalau kita ambil kesimpulan, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, kualitas ibadah kita di akhir bulan Ramadan, tepatnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka kita akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Kita mencari kemana-mana kapan Lailatul Qadar. Kita mencari, bahkan kita berdebat kapan waktu yang tepat terjadinya Lailatul Qadar, apa tanda-tanda Lailatul Qadar dan sebagainya. Kita cari, kita debat. Akan tetapi itu hanya menjadi perdebatan saja, hanya kita mencari saja, tapi tidak melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Tidak pernah kita laksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mencari kapan waktu yang tepat terjadinya Lailatul Qadar, kemudian seperti apa tanda-tandanya Lailatul Qadar, kemudian apa saja yang harus dilakukan Lailatul Qadar, tapi kita tidak melakukan, maka percuma. Kita mencari ilmu, tetapi kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan tumbuhan yang tidak berbuah. Bahkan di dalam kitab ini kemarin sudah dijelaskan oleh teman kita dalam kultumnya, kalau ilmu itu bagaikan garam dan pengamalan itu bagaikan tepung. Jadi kalau kita mencari ilmu saja tapi tidak mengamalkan, seperti kita membuat kue, lebih banyak garamnya daripada tepungnya, maka rasanya akan salbut, tidak karuan. Yang benar bagaimana? Yang benar lebih banyak pengamalannya. Artinya satu ilmu harus kita amalkan, bukan bertumpuk-tumpuk ilmu tapi kita tidak amalkan. Oleh karena itu mari kita berburu apa saja yang Nabi baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW lakukan ketika Lailatul Qadar. Dan ingat, bukan hanya kita sekedar tahu, tapi harus kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk al-asyara, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan, syadda ma'zarahu, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan gamisnya, mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam itu, yaitu dengan banyak bertakarrub kepada Allah, melakukan qiyamul lail, melakukan i'tikaf, ya, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan, memohon rahmat, memohon perlindungan, memohon hidayah kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah. Jadi pada malam 10 hari di akhir bulan Ramadan, beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya atau gamisnya. Artinya beliau lebih bermunajat kepada Allah, menghabiskan malam-malam itu bukan untuk tidur, bukan menghabiskan malam-malam itu bukan untuk
kumpul dengan istri, tapi menghabiskan malam-malam 10 hari di akhir bulan Ramadan dengan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau bukan hanya sendiri melakukan hal itu. Wa yaqadar ahlahu, dan juga beliau membangunkan, wa yaqadar ahlahu, membangunkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, dibangunkan untuk ikut bermunajat kepada Allah di malam yang mulia, yaitu di akhir-akhir bulan suci Ramadan, utamanya 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Jadi beliau itu mulai akhir tanggal 10 Ramadan, di akhir Ramadan, dari tanggal 21 sudah semakin tidak memilih ganjilnya saja, mulai dari tanggal 21, malam 21 sampai akhir Ramadan itu tidak dipilih, dilakukan seakan-akan Lailatul Qadar itu terjadi setiap malam di akhir bulan suci Ramadan. Wa anha aidan, dan juga dari Siti Aisyah menjelaskan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu, ialah beritikaf al-ashara awakhiri min Ramadhana, yaitu pada akhir 10 akhir bulan Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sehingga mewafatkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad. Tsumma iktakafa azwajuhu min ba'dihi, akhrajahu Syekhan. Jadi dari Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau juga menyatakan bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan iktikaf, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffallahu, sehingga beliau wafat, sehingga beliau meninggal dunia. Jadi setiap 10 terakhir di bulan suci Ramadan semasa hidup beliau selalu beriktikaf, selalu beriktikaf. Tsumma a'takafa, kemudian para istri-istri beliau, termasuk juga Aisyah dan istri-istri yang lain, juga melakukan iktikaf sebagaimana yang dilakukan baginda kanjeng Nabi min ba'dihi, setelah baginda kanjeng Nabi meninggal dunia. Setelah baginda kanjeng Nabi wafat, para istri beliau mengikuti jejak beliau, yaitu beriktikaf utamanya pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi ketika terjadinya Lailatul Qadar, maka luar biasa kalau kita beriktikaf, bertakarrub kepada Allah, melaksanakan qiyamul lail, berzikir, bermunajat, merenungkan nikmat Allah, memanjatkan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailati lailatul qadri. Ya Rasul, kalau saya mengetahui pada malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang bisa saya baca, zikir apa yang akan saya baca pada malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan Siti Aisyah. Qala, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afun, ialah maha pemberi maaf, maha pemberi ampun, tuhibbul afwa, dan engkaulah yang maha mencintai, menyenangi ampunan,
fa'fu anni, oleh karena itu ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa saya. Itu artinya. Jadi kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan sigatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu para ulama kita mengajarkan kepada kita, setiap kita selesai melaksanakan salat tarawih dan ditutup dengan witir, kita selalu berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Misalnya bareng-bareng Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diajarkan oleh ulama kita sebagaimana yang dianjurkan baginda kanjeng Nabi Muhammad kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar, ya pada malam Lailatul Qadar apa yang saya baca? Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau kita baca bareng-bareng fa'fu anna ya karim. Itu yang kita amalkan. Oleh karena itu, ayo kita isi Lailatul Qadar ini dengan bertakarub kepada Allah, dengan itikaf, mengencangkan ikat pinggang kita, mengencangkan sarung kita hatinya. Kita jangan berkumpul dengan istri dulu, banyak berkumpullah dengan Allah, banyak bermunajat dengan Allah. Apa yang bisa kita baca, apa yang kita zikirkan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, kita baca bersama-sama. Jadi insyaallah para guru-guru kita, ulama-ulama kaum Nahdiyin, ketika selesai membaca, ketika selesai salat tarawih tutup dengan salat witir, membaca doa tersebut. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan, yang diajarkan oleh baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menjadi sebab diampunilah kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena salah satu orang yang celaka di dunia ini yaitu manusia yang tidak mendapatkan maghfirah, manusia yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Ini salah satu bencana bagi kita, celaka bagi kita, kalau kita di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.